Selamat sore menjelang senja di kota Bandung ini. Hari ini tanggal 25 September merupakan satu spesial event di Alumni Malam Minggu. Kenapa spesial event? Karena ini posisi kita di outdoor. Tepatnya di mana nih? Taman Musik. Taman Musik yang merupakan hari ini bertepatan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-210. Bilang karena yang ke-210, jadi sudah lumayan lah. Nah, alumni Malam Minggu ini kita ditemani oleh salah satu sahabat saya, senior saya, guru saya juga yang sangat punya jiwa korsa yang sangat keren. Tiada lain adalah, nanti kita dengar aja. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang Umar. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Asik. Ini Pak Umar ini tokoh pemuda kita nih yang mungkin bisa dibilang menjadi benteng bagaimana bisa merawat NKRI dengan bajunya. Karena setiap Bandung itu selalu menemukan sisi romantis, Pak Umar. Setuju? Sangat setuju. Nah, Sangat setuju. Nah, sekarang di sudut romantis ini berada di Taman Musik yang notabene beliau juga yang mengelola sebenarnya. Tapi kita lebih jauh nih sebelum melangkah siapa Pak Umar, dari mana Pak Umar, tidak mungkin langsung segambreng begini Pak Umar. Jadi Pak Umar ini dulu kita punya kisah. Nah, kisahnya kita sharing aja dengan beliau. Saya panggilnya apa enaknya? Pak Umar, Kang Akang Umar, aja ya. Pak Akang. Biar lebih nyunda. Sundanismenya. Oke. Ya. Kang Umar. Kang Umar pituin dari sini Kang Umar. Ya, saya asli Bandung dan rumah saya juga di seputar Taman Musik ini. Oh, dekatan. Sangat dekat. Oke, berarti tempat Masih satu RW dengan rumah saya. Jadi asli orang Taman Musik. Oke, di tempat nongki Ya. di sini. Oke. Lahir dan tumbuh besar di Taman Musik. Lahir dan tumbuh besar di Taman Musik. Nah, berarti melalui malam minggunya gimana dulu memaknai Kang Umar? Seru. Oke. Super seru. Jadi setiap malam minggu ini karena Taman Musik ini dulu dikenal sebagai Taman Sentrum. Taman Sentrum. Jadi di Bandung ini tengah kotanya itu adalah persis di sini. Oh, ini. Betul. Oke. Dengan peta yang lama tentu saja. Makanya ada sebuah kolam renang di sini yang sangat legendaris, Oh, betul. yaitu kolam renang Sentrum, dan itu dibangun di sekitar tahun 1900-an. Oh, Dan itu sebuah tempat yang tidak akan pernah terlupakan di Bandung ini, yang namanya kolam renang Sentrum, yang alhamdulillah sekarang nama Sentrum itu dijadikan nama Taman Musik yang letaknya kita berseberangan dengan kolam renang Sentrum itu. Oh, ini yang di belakang kita ya Pak Umar ya? Ya, betul. Oke. Ini gedung heritage-nya sangat mendominasi ya? Betul, karena kita juga ada di lingkungan militer dan di lingkungan pendidikan. Di sebelah kita di Taman Musik ini berdiri SMA 5 dan SMA Negeri 3 Bandung. Oke. Yang sangat terkenal juga se-Indonesia. Oh, Ya, jadi saya sebagai pengelola Taman Musik juga pada akhirnya harus menyiapkan diri bahwa pengunjung Taman Musik itu selain orang yang ingin bernostalgia dengan kolam renang Sentrum yang legendaris, juga dengan siswa-siswa SMA Negeri 5, SMA Negeri 3 yang notabene siswa-siswa terpilih. Oke, betul. Sehingga saya dengan segala kemampuan saya bagaimana melayani pengunjung rutin. Pengunjung rutin karena ini adalah tempat nongkrong mereka. Betul. Pengunjung rutin harian. Kalau untuk masyarakat Kota Bandung secara luas itu dari berbagai macam kalangan. Oke. Dari mulai remaja, sekolah, mahasiswa, juga masyarakat umum lainnya. Oke. Dan per hari itu sekarang pengunjung Taman Musik itu antara 200 sampai 300 orang di luar event. Oke. Kalau ada event itu tergantung eventnya. Itu pernah ketika ada event festival kabaret, pengunjung Taman Musik Bandung yang menghadiri acara itu sampai 2.000 orang. Buset. 2.000 orang, Bro. Keren. Bisa memanage 2.000 orang dengan notabene di pusat kota. Ya. Keren. Ini Pak Umar. Yang menarik adalah Pak Umar adalah penduduk asli di sini. Ya. Otomatis malam minggunya dulu seperti apa nih? Ya. Jadi memang karakteristik remaja-remaja Bandung yang nongkrong di sini sebetulnya
hanya nongkrong-nongkrong saja. Nongkrong saja. Sendagurau, Oke. silih oconan, ngopi-ngopi, ngopi-ngopi, mungkin pacaran juga, gitu kan. Oke. Hanya saja setelah 2013 ketika ada pemerintah yang terdahulu membuat taman tematik di sentrum ini menjadi taman musik, maka lebih berwarna lagi dan lebih spesifik. Pengunjung-pengunjung itu relatif banyak yang berkreasi tentang musik dan komunitas-komunitas di Bandung itu hadir. Oke. Itu hadir, kemudian mereka latihan, Oke. kemudian per berapa bulan bikin resital, Oke. bikin kopi darat, Oke. bikin event-event konser, sehingga memang pada akhirnya maksud dan tujuan pemerintah yang terdahulu itu menciptakan taman tematik, ya alhamdulillah sampai hari ini terwujud karena setiap weekend, setiap akhir minggu di sini ada kegiatan pertunjukan musik dan berkesenian. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya malam minggu sebelumnya yang tadi nongkrong saja. Pak Umar sendiri ikut nongkrong? Tentu saja, saya kan orang yang paling resep nongkrong, ngopi gitu kan. Dan gigitaran sudah pasti, gigitaran itu tidak akan terlewat lah nongkrong malam minggu mas sama teman-teman sebaya gitu. Otomatis etama. Oke. Hiruk pikuk kerusuhan. Nah, memang ada beberapa kali ada dinamika ketika siswa SMA Negeri 5 ya. Ini Kalau masyarakat umum sih ini kan komplek militer. Nggak ada cerita jadi tempat kerusuhan. Cuman anak SMA 5 kadang-kadang di periode tertentu teh meureun lagi punya musuh, lagi punya saingan, sehingga sempat di antara mereka itu dengan SMA lain ada sekali dua kali lah pecah di sini kerusuhan itu, tawuran lah kalau bahasa barudak mah. Tapi alhamdulillah tidak pernah memakan korban yang memprihatinkan atau menjadi lebih besar lagi. Tapi kalau dulu ini sebelum taman musik apa aktivitasnya dulu? Ya, jadi taman musik ini sebelum ditematik ya nongkrong saja. Tempat kita berdiri ini, tempat kita duduk itu adalah kolam. Ada ikannya, ada kebanyakannya sih kodoknya ya. Jadi saya sama teman-teman juga sebelum dinamakan oleh pemerintah terdahulu taman musik, saya sempat menamai taman ini Taman Kodok. Sama orang sini tuh juga sempat viral lah mun bahasa ayeuna nama. Mau kemana ke Taman Kodok gitu. Kenapa posisi, mungkin bisa dikisahkan sedikit kenapa taman musik ambilnya di sini? Ya sebetulnya yang lebih tahu pertanyaan itu pemerintah terdahulu ya. Oke. Apakah dia punya, tapi yang saya tahu dan saya baca memang ada sebuah peristiwa. Ada sebuah peristiwa di Braga, ada konser, kemudian di konser itu terjadi musibah, di mana penontonnya terlalu banyak dan berdesak-desakan sehingga berujung memakan korban. Itu hampir 12 orang meninggal. Konser musik underground di Majestic pada saat itu. Nah, untuk mengenang peristiwa itu supaya menjadi perhatian, supaya menjadi kenangan yang buruk, supaya jangan terjadi lagi, dibuatlah monumen dan monumen itu ditempatkan di sini di Taman Musik. Nama-nama korban itu ada monumennya, hanya saja monumen itu sekarang tidak sesuai pada tempatnya waktu awal dibuat, karena sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama ditinggalkan juga. Apalagi pemerintah terdahulunya kan sudah pergi, sudah berganti, diganti oleh yang saat ini kebetulan karena saya dari FKPPI, Wakil Wali Kota Bandung Kang Yana Mulyana itu ketua saya. Pak Yana, Pak Wakil itu ketua saya, ketua FKPPI. Waduh. Jadi beliau menitipkan taman musik ini kepada saya, Mar, MIHP, taman musik diaktifasi, taman musik dipelihara sarana dan prasarananya. Taman musik harus jadi destinasi wisata unggulan Kota Bandung. Bagaimana eta mah kumaha Umar lah
paham orang sini. Hmm. Saya percaya aja ke Umar. Oke. Itu kata Kang Perintah komandannya. Betul ya, saya sebagai anak buah mah siap, Siap, komandan, Dan. siap komandan ya gitu. Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai yang diharapkan. Hanya saja di masa pandemi ini kita juga membatasi Oke. kegiatan karena memang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kita juga harus menjaga jarak, Oke. kita juga harus tidak boleh berkerumun, Oke. sehingga beberapa event juga kita batalkan Oke. 2-3 bulan ke belakang itu. Oke. Sampai entah kapan, mudah-mudahan segera berlalu, saya bisa melanjutkan lagi mengaktifasi sesuai ajuan-ajuan dari masyarakat yang sudah sangat mengantri Betul. ingin menggunakan tempat ini. Nanti sudah bisa dibuka normal lagi, insya Allah komunitas-komunitas itu sudah bisa mewujudkan rencananya menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya di taman ini. Betul. Ini. Umur udah berapa lama? Saya di sini 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun, tapi peresmian taman tematik musik ini sebetulnya sudah berjalannya 7 tahun. Oh, 7 tahun. Dari 2013. So, selama mengelola ini punya pengalaman menarik apa yang paling istimewa? Alhamdulillah, jadi yang saya rasakan ketika saya jadi pengelola di sini, saya banyak menambah saudara. Nama saudara, oke. Banyak menambah saudara, banyak menambah ilmu juga. Oke. Betapa masyarakat generasi muda, masyarakat umum Kota Bandung itu sangat kreatif sekali. Seperti yang Kang Budi bilang di awal, ini kota kreatif banget. Saya merasakan karena gagasan-gagasan tema kegiatan itu sangat-sangat bervariasi. Dan orang-orangnya juga dengan berbagai macam skill tuh benar-benar kita ini betah. Oke. Betah dari musiknya aja kita lengkap di sini. Yang pernah tampil hampir seluruh genre kita Dipentas di sini. dipentaskan di sini. Dangdut, keroncong, rock, balada, pop, apalagi tradisi tentu saja ya. Tradisi itu kan juga luas, dari mulai jaipongan, kecapi suling, pencak silat, semuanya sudah ditampilkan di sini dan akan kita tampilkan terus. Oke. Sehingga yang berujung tadi bahwa taman musik akan menjadi sebuah magnet baru. Oke. Bagi generasi muda, khususnya komunitas seni budaya, lebih khusus lagi musik. Nanti Bandung sebagai kota musik itu akan kita wujudkan. Oke. Embrio ataupun titik perjuangannya diantaranya dari sini. Oke. Yang pada hari ini tanggung jawab itu ada di pundak saya. Begitu kan. Berat. Insya Allah berat apabila sendiri, tapi akan ringan apabila dibantu oleh semuanya, termasuk oleh Akang, oleh komunitas-komunitas lain. Kan berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Begitu, Kang. Ini nih, Pak Umar menarik nih. Punya mandat untuk mengelola taman musik. Selain dari mengelola taman musik, aktivitas Pak Umar apa lagi? Ya, yang tadi saya sampaikan, saya juga di FKPPI. Oke. Kegiatan-kegiatan sifatnya bela negara, ataupun pembinaan generasi muda. Oke, nah ini. Pembinaan generasi muda karena FKPPI sendiri memang masuk di wilayah pembinaannya KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tentu saja ada kegiatan-kegiatan lainnya. Saya juga pegiat olahraga dan masuk di pengurus KONI Kota Bandung. Tapi saya banyak lebih fokusnya di pembinaan pemuda di FKPPI dan lebih betah, sangat semangat mengelola taman musik ini. Kenapa berbeda? Ya, buat saya musik menjadi sebuah dasar pergerakan. Apalagi lokasinya di taman, alhamdulillah outdoor. Itu gagasan dan semangat itu saya dapatkan di sini. Gagasan semangat untuk bertahan dan semangat untuk lebih maju berkembang. Saya juga sebetulnya tidak bisa menceritakan secara detail kenapa saya bisa menyampaikan bahwa di musik itu semangat untuk bertahan dan semangat untuk berkembang saya dapatkan, tapi yang saya rasakan memang seperti itu. Kita bicara nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Di situ bicara kekompakan, bicara harmoni. Nah, bicara harmoni tentu saja ini sudah bicara tentang kehidupan secara umum. Bicara juga melodi, melodi gerak riak naik turunnya kehidupan kan,
ada nada tinggi, nada rendah. Nah, saya berguru kepada musik, saya terapkan di kehidupan ya beginilah. Oke. Alhamdulillah, saya sangat betah itu seperti itu. Oke, nyaman, enak ya. Nyaman. Oke. Nih Pak Umar, embrio gerakan bermusik tuh besar kecilnya ikut andil di ruang publik ini. Ya, Betul. Artinya Bandung merupakan salah satu kota industri musik, kota musik yang sangat produktif. Hanya kalau kita lihat beberapa artis nasional, besar kecilnya banyak yang dari kota Bandung sumbangsi ke Oh, nasional. ya kan salah satu kriteria kenapa Bandung kota musik itu diantaranya melahirkan musisi-musisi Betul. yang berkiprah di nasional maupun internasional. Oke. Sebetulnya saya iri kepada kota Ambon yang pernah oleh Presiden kapan waktu itu kota Iya, Ambon ditetapkan kota sebagai musik. kota musik. Saya sebetulnya hati kecil tidak setuju. Kenapa bukan Bandung? Betul. Yang jelas-jelas kalau ngadu musisi Betul. ya pasti terbanyak kota Bandung. Tapi kalau ngadu prestasi saya belum lihat data lah ya. Ya. Tapi kalau ngadu budaya ya sama juga. Bandung juga lebih bermusik daripada Ambon. Saya bukan sedang mempermasalahkan Ambon ya. Yes. Tapi intinya ini menjadi tantangan buat Tantangan, kita, betul. tantangan buat kita, buat saya khususnya bagaimana Bandung pada akhirnya lebih pantas. Oke. Bandung bagaimana akhirnya Memegang lebih predikat pantas. itu. Ya, kota Oke. musik, kota seni. Karena yang tadi itu musisi-musisi legend dari tahun ke tahun, musisi-musisi baru juga lahir dan berpuluh-puluh tahun sampai saat ini tidak pernah berhenti melahirkan musik-musik musisi-musisi yang khas Bandung. Oke. Ya. Gitu, Kang. Oke. Jadi benar-benar Pak Umar bahwa Bandung kota musik industri tetap hanya mungkin Jakarta istananya kali ya. Rajanya mah Bandung, istananya mungkin Makanya Jakarta. harus dibedakan antara industri Oke. dengan Kreatif. dengan kreatif. Oke, Kalau oke. industri memang perusahaan-perusahaan rekaman Betul. sudah ada di Jakarta. Jakarta, Tapi oke. kan musisinya tetap orang Bandung. Betul. Nah, ini nih Pak Umar, dengan aktivitas Pak Umar seperti ini, masyarakat sekitar atau tetangga atau famili atau saudara kan, apa yang mereka nilai terhadap Pak Umar aktivitas seperti Ya. ini? Alhamdulillah tentu saja mereka mendukung karena apa yang kita lakukan ini sangat positif dan dari mulai menyalurkan bakat, kemudian ekspresinya juga ada sifatnya untuk bela negara, berujung juga bisa berdampak ke perbaikan ekonomi. Oke. Saya sebetulnya agak interest ingin menjelaskan tentang bagaimana musik ini menjadi bela negara yang tadi. Betul. Karena budaya sebagai benteng terakhir pertahanan itu sederhana, ilustrasinya tadi sederhana. Di musik itu harus kompak, Oke. harus kompak, harus harmoni. Harus harmoni kompak. Oke. Kalau kita kompak, kita merasa sadulur, sageting, Ya. kemudian saling dukung, seperti irama ini aja kalau sedang berharmonisasi dalam musik. Nah itu pelajaran bagaimana menjelaskan bahwa musik ataupun budaya sebagai benteng terakhir pertahanan negara itu dari situ melahirkan jiwa karena kita bukan tentara ya ataupun bukan militer yang memang sudah didoktrin harus ada jiwa korsa. Nah kita sebagai musisi, sebagai seniman, ibaratnya menciptakan jiwa korsanya itu dari tadi memadu-madankan harmoni nada. Oke. Sehingga secara alam bawah sadar kita ini akan merasa seperti saudara kepada sesama musisi dan minimal satu grup itu. Bagaimana kita mau bermusuhan? Kita misalnya satu band, pemain gitar dengan pemain drum. Kalau dia tidak kompak, ini musik pasti acak-acakan. Nah, Ya, benar. itu sesederhana di alam bawah sadar ketika kita merasa ini harus harmoni, itu saya yakin berdampak di kehidupan yang lebih luas, bahkan untuk berbangsa dan bernegara, itu akan melahirkan apa yang disebut dengan kekompakan, saling kebersamaan. Bisa saling Itu merawat maksud saya. Karena memang sifatnya memang sifat untuk menciptakan harmoni. Betul. Itu yang saya maksud
Oke. ini oke. bisa diterapkan sebagai ilustrasi bela negara. Oke, oke, oke. Begitu, Berarti Kang. berbicaralah atau bermainlah sesuai dengan partiturnya kali ya. Ya, Jadi itu terpasalnya kasih. ya. Kalau partitur itu kan irama yang akan kita tuju Oke. dan patokan-patokan kita. Yes. Tapi intinya bekal kita yang tadi, kita sesama musisi ini sudah punya bekal, ingin kompak, ingin sama. Dia tidak ada niat berbeda, niat ngaco, niat disharmoni, itu tidak Tidak ada. ada. Oke, oke. Itu bekal yang bagus buat saya. Gitu. Oke. Pak Umar tadi berbicara dukungan. Pak Umar menjadi seperti ini, siapa yang mendukung Pak Umar? Karir Pak Umar Ya, itu apa? tentu saja perjalanan saya orangnya senang berorganisasi. Oke. Dari mulai sekolah, ikut OSIS, beres sekolah juga ikut-ikut organisasi di masyarakat, Oke. aktif di lingkungan. Tentu saja dengan berkegiatan seperti itu menciptakan hal-hal yang bagi saya itu ini sebagai bekal, Oke. berujung saya juga sekarang ada di FKPPI. Itu yang memang sudah karakter saya yang mungkin anak tentara mungkin ya. Oke. Kalau anak tentara tuh memang senangnya berorganisasi. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga tidak kemana-mana karena pusat-pusat kegiatan organisasi atau sekretariat-sekretariat organisasi itu ada di lingkungan saya. Ya kebetulan kita ini di tengah kota, kan di tengah kota Bandung. Jadi seperti tertakdirkan memang garis hidup saya tuh memang kudu siga kieu sigana gitu. Harus bab ini dilalui seperti ini. Betul. Oke, oke. Ya bahwa manfaatnya terasa oleh masyarakat ataupun orang lain itu sudah wilayah mereka yang menilai lah. Betul, betul. Yang pasti saya alhamdulillah lancar-lancar saja. Dulur loba gitu kan. Komunitas juga yang mau pakai tempat musik di sini ngantri, listnya kita sudah banyak banget. Oh, Artinya saya diterima dan diharapkan kerjasamanya oleh mereka. Itu aja. Jadi saya kalau menceritakan keberhasilan atau bagaimana, saya tidak begitulah. Saya tinggal memperlihatkan ini list kawan saya yang sudah, ini list kawan saya yang mau gitu. Komunitas-komunitas yang mau menggunakan taman musik ini. Pak Umar nih yang menarik. Ketika Pak Umar mengelola taman musik ini sudah 2 atau 3 tahun ya. Ada nggak mimpi besar apa yang belum tercapai atau planning apa yang akan dipersiapkan? Tentu saja saya juga orangnya tidak pernah puas. Oke. Jadi bicara tentang area taman ataupun ruang publik, khususnya ruang terbuka, banyak mimpi-mimpi saya di sini yang mudah-mudahan mah terjawab. Sarana prasarana kita yang pas-pasan gitu ya. Kemudian promosi. Kemudian aturan-aturan legalitas dari pemerintahnya juga bagaimana saya bisa lebih leluasa lagi di sini mengelola. Itu persoalan-persoalan yang belum clear. Tapi jujur saja persoalan utama di sini itu di samping yang tadi itu hanya satu, hujan di sini. Kata mah alamiah tuh, Pak. Iya, tapi kan ini terjadi. Betul, Fakta. Iya, Orang iya. tuh gegebegan, kuai-kuai lah kalau bahasa Iya. gaul mah ya. Ini siga kieu, Mau hujan menyelenggarakan kegiatan di taman musik itu tantangannya cuma satu, hujan. Kalau yang lain-lainnya kepada saya itu teman-teman komunitas percaya perizinan bisa turun gitu ya, bisa dibantu oleh saya. Oke. Kemudian sarana dan prasarana dengan kita dekat dengan pemerintah, hal-hal kebutuhan acara juga dibantu oleh pemerintah. Oke, Dari oke. mulai sound systemnya, bahkan mungkin nanti kebutuhan konsumsi dan lain-lainnya, kita sangat percaya diri. Tapi kalau bicara hujan mah ampun lah gitu. Sudah mangga. Sudah Ada mangga. solusi nggak kira-kira kalau hujan? Ada. Seperti? Jadi di mimpi saya akan, ini kan karakter taman musik itu ada stage, Oke. dikelilingi amphitheater. Yes. Amphitheater, nanti Kang Budi bisa lihat semua. Jadi mimpi saya untuk menjawab persoalan yang tadi, saya sudah buat desainnya. Jadi ada atap di sekeliling amphitheater. Amphitheaternya itu. Yes. Jadi dan di atas atap itu juga akan menjadi
lantai 2 Subhanallah. outdoor lagi. Oh. Maka ketika hujan ya wayahna di lantai pertama aja gitu untuk penonton, karena untuk menutupi panggung relatif lebih sederhana. Oke. Itu mimpi saya. Oke. Gitu. Jadi ada yang nonton di balkonnya juga di sekeliling amphitheater itu. Oke. Insya Allah persoalan hujan terjawab. Badai maksakeun diusum hujan oge moal gegebegan deui. Iya, bener. Ketika nanti karakteristik taman musik sudah ada atapnya di amphitheater itu. Oke. Tahapan untuk mencapai ke sana stepnya apa, Pak? Ya, komunikasi sudah kita bangun, Oke. khususnya dengan pemerintah tentunya. Ya, ya. Dalam hal ini di bawah pemerintah Kota Bandung itu ada Dinas Taman, Dinas DPKP 3. Itu komunikasinya kita bangun karena tentu saja untuk mewujudkan keinginan itu juga tentu saja membutuhkan biaya ataupun ahlinya. Betul. Tapi mimpi itu suatu saat sampai terwujud, mungkin saya pensiun lah, mungkin saya pensiun, saya akan sangat bangga menciptakan yang itu tadi, taman musik sebagai destinasi wisata unggulan. Setuju, dengan karakter yang baru dan menjawab persoalan outdoor. Oke. Tamannya jangan sampai hilang. Tamannya sampai hilang. Saya juga tidak ridho taman ini kalau jadi gedung tertutup gitu. Oh iya, benar. Akan hilang ruhnya taman musik itu. Banyak memori ya, Ya, banyak kisah. betul. Oke. Dan ini menjadi, kemarin ada cuplikan di film itu ya. Film-film terkenal apa yang kemarin tuh D itu ya, Ya, D betul. itu syuting di sini. Syuting sini. Beberapa episode sinetron yang nasional syuting di sini juga. Oke. Kemudian wawancara-wawancara eksklusif yang sifatnya mereka temanya outdoor, Betul. tempatnya Mm-mm. sering juga dilakukan di sini. Oke. Begitu, Kang. Dengan jadwal yang padat dan sibuk ini, bagaimana respon keluarga, Pak Umar? Mendukung, sangat mendukung, support lah. Karena kan saya menanamkan kepada anak-anak bahwa mewariskan itu bukan sekedar mewariskan harta, tapi Oke. juga mewariskan nilai juang. Oke. Dan itu saya rasa lebih penting buat saya mewariskan nilai juang itu. Harus. Wajib. Oke. Anak komplain nggak? Tidak. Oke. Mereka ya anak-anak saya anak-anak yang tangguh. Oke. Anak-anak yang tahu papahnya 24 jam menghibahkan dirinya untuk kreatif gitu. Ini sangat menarik, Sobat Master. Tidak semua keluarga menerima posisi seperti Pak Umar. Keluarganya support banget dengan Pak Umar tuh mewakafkan diri 24 jam bagaimana membangun suatu brand image taman musik biar kokoh, mandiri. Mungkin bisa dikaitkan dengan sebagai benteng Ya. ketahanan ya Pak Umar. Nah, ini patut diapresiasi Sobat Master. Sekalipun Pak Umar punya kesibukan yang sangat luar biasa dan harapan ini punya mimpi besar beliau. Pengen ini ditutup mungkin ya Pak, di atasnya menjadi apa? Seperti Ciwok, Ciwok, Ciwok. ya. Keren. Kita dukung aja, semoga cita-cita Pak Umar ini tetap akan terwujud kelak dan harus. Hanya kondisi saat ini adalah kondisi semua lagi pandemi Pak Umar. Betul. Dengan jadwal yang tadi disampaikan Pak Umar, beberapa jadwal tercancel. Tercancel. Oke. Jadi tapi tiap hari malah listnya nambah terus untuk kita atur nanti setelah ini dibuka. Nah, Ibaratnya kalau balong mah dibedahkeun ya, gitu. waduh. Wah, itu kita sudah sampai akhir tahun 2021 full per Oke. minggu itu. Full. 2019 kita 32 event. Dari ada beberapa komunitas yang sampai 2 kali menyelenggarakan di sini. List yang kita simpan untuk 2020 pasca pandemi insya Allah segera berakhir, itu 20 itu sudah kita buletin tanggal-tanggalnya. Gila. Tetangga sebelah pernah ada yang komplain? Ya, tetangga kita kan adalah orang tua kita yang tadi dibilang ini. Ya kebetulan pas lah, kebetulan pas. Ya saya kan FKPPI ini Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri. Jadi lingkungan ini ya orang tua saya. Oke. Mau nyarek lah. Selama saya yang di sini mah kebetulan ya. Iya. Kalau yang di sininya bukan saya mungkin Iya. mungkin akan jadi masalah Betul, mungkin betul, gitu. betul. Tidak hanya masalah, mungkin bencana. Karena Pak Umar udah 2 tahun bertahan
banyak mungkin komunitas lain yang akan menggeser kalau bukan Pak Umar. Umurnya mau sebulan cenah gitunya Pak Umar semalam teh. Ya, ya, Edan. ya. Jadi ini satu pelajaran buat kita semua. Kenapa? Karena di samping putra daerah punya jiwa seni dan punya jiwa korsa dari FKKP ini yang sangat mendukung, yang dikomandannya oleh Pak Yana Mulyana. Yana Mulyana. Kapan-kapan Pak Yana bisa diundang di alumni malam minggu. Justru kita setiap ada event ulang tahun ataupun event kopi darat, karena komunitas-komunitas itu sangat ingin dihadiri oleh Pak Wakil, Kang Yana, dan saya juga sebagai juru bicaranya nyambung, dan beliau itu selalu hadir. Kang Yana dalam 1 tahun ini ke Taman Musik kurang lebih 15-20 kali. Oh. Karena beliau juga senang nyanyi, main musik juga Kang Yana itu. Jadi klop gitu. Kebetulan, alhamdulillah. Ini komunitas-komunitas ini yang akan memakai jasa atau ikut kontribusi ini, apakah ada satu retribusi bayar atau gimana, Pak? Bisa saya jelaskan di sini. Karena saya pun di sini tidak ditarget oleh pemerintah, maka saya juga tidak akan pernah berani untuk menarget. Oke. Artinya di sini semuanya serba gratis. Gratis, bro. Gratis segratis-gratisnya. Bro, gratis, bro. Tapi jangan lupa, Yes. ketika di sini di kerumunan di acara itu menghasilkan sampah, Ya, ya wayahna betul. untuk kebersihan mah Berbagi biasanya saja. komunitas-komunitas itu membantu kami untuk membiayai bayar sampah di tempat pembuangan sementara. Itu saja. Kalau yang lainnya kita tidak pernah berani mengecas. Karena alat-alat yang mereka gunakan juga mereka bawa sendiri, kecuali tidak punya ada sound system, ada apa. Menghiasnya juga menghias mereka tergantung kemampuan sendiri, ingin mendekor acara tuh sebebas-bebasnya. Oke. Intinya tidak ada pungutan di sini. Lalu kalau teman-teman pingin memakai ruang publik ini caranya seperti apa nih, Pak Umar? Ya, tentu saja komunikasi awalnya bisa dengan saya. Oke. Tapi ketika melayangkan suratnya bisa kepada pengelola taman musik, bisa juga kepada dinas taman DPKP 3 Kota Bandung. Oke. Tentu saja kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait jadwal-jadwal yang sudah ada ataupun yang masih kosong. Oke. Betul. Tapi yang pasti saya yang lebih tahu di sini. Kondisi. Kalau dinas itu kan tidak melis, dinas itu kan berdasarkan laporan saya. Ya, betul. Gitu. Jadi simplicity untuk kreatif itu jangan dibatasi, Pak Umar. Betul. Pak Umar yang selalu membuka ruang, mempermudah dan mempercepat. Karena ini tanggung jawab moral kali ya. Betul. Betul. Saya di sini pernah main tahun 96, Pak Umar. Di sini banyak jualan kalau nggak salah dulu tuh. Ya. Bakso. Ini masih kurang tertata. Ya. Yang membedakan saya membuat di sini adalah ada masjid. Oh iya. Ini ada masjid ini Ya. yang saya sangat fenomenal. Gimana Ya. ceritanya, Pak Umar? Alhamdulillah, awal pertama saya datang ke Taman Musik, memang setelah dibuka oleh pemerintah yang terdahulu ya menjadi tematik, saya rasa kebutuhan sarana ibadah itu sangat vital. Karena kebutuhan sarana ibadah itu akan satu paket juga dengan tempat wudhunya, Ya, betul. otomatis toiletnya, Betul. yang notabene mungkin terlewat waktu membuat taman tematik itu. Nah, justru dari situ saya rasa awalnya karena ada musola, karena ada toilet, itu orang sudah satu hal sudah merasa nyaman. Betul, Tempat ini layak untuk kita jadikan venue kegiatan. Betul. Saya rasa sulit penjelasannya ya, tapi itu yang saya rasakan. Pertanyaan Kang Budi itu juga mudah-mudahan mengilhami, menginspirasi Benar. semua tempat, semua pegiat, semua pengelola. Saya rasa kuncinya di situ, kunci awal itu. Yes. Bagaimana menyiapkan musola dan toiletnya, yang lain-lainnya itu akan mengikuti. Luar biasa Kang Budi. Saya malah jadi berguru nih ke Kang Budi ini. Ini kenapa ini menjadi satu dasar karena 600 taman mungkinnya di Kota Bandung kurang lebih. Yang ini saya baru lihat saya ini, nggak tahu yang tempat lain karena ini sangat menarik. Karena ini ruang publiknya sangat besar, pusat Kota Bandung. Dan orang tuh keluhan pertama ketika saya sini dulu reki weh saya Pak Umar. Dulu tuh Kalau sumpah. istilah Kang Yana itu bau hangser katanya. Taman musik itu bau hangser sebelum kita datang. Iya betul.
Bau hangsirnya sekarang sudah terjawab dengan didirikannya musola, dengan kita sediakan toilet, ikhwan ahwat ya dipisahkan. Bau hangsir itu sudah tidak ada lagi, insya Allah. Oke, ini keren. Jadi taman musik ini, taman musik di Kota Bandung ini sangat menarik karena semua disiapkan, difasilitasi oleh pemerintah yang dijembatani oleh yang notabene dikelola oleh Pak Umar ini menjadi satu simpul gerakan akan bagaimana bisa hidup harmoni tanpa mengurangi memaknai apa esensi tujuannya. Ini bisa dilihat Sobat Master, ini yang saya lihat hari ini ada komunitas basket. Mungkin ada komunitas lain apa aja yang ini? Ya, di taman musik itu selain komunitas-komunitas yang bergelut di bidang seni, ada komunitas trompet, brass, menamakan dirinya BTMB, Brass Taman Musik Bandung. Ada komunitas perkusi yang datang lebih dulu daripada saya. Komunitas gitar, ada komunitas tradisi. Karena di sini juga ada fasilitas olahraganya dan untuk dimanfaatkan betapa segarnya taman di tengah kota, maka komunitas-komunitas olahraga pun ikut menggunakan. Ada komunitas yoga tiap minggu pagi di sini ada. Tentu saja basket seperti yang kita lihat. Juga ada tempat latihan komunitas freestyle untuk bola. Jadi memang alhamdulillah selain komunitas seni, komunitas olahraga juga bisa memanfaatkan di sini. Dan sama, itu pun gratis. Gratis juga. Gratis. Kita tidak ada pungutan-pungutan. So, dengan gerakan Pak Umar seperti ini, respon pemerintah ya dalam hal yang memandatkan ke Pak Umar, kesan pertama apa? Alhamdulillah, saya selama tahun kemarin juga diakui keberadaan saya dengan diapresiasi, dianugerahi sertifikat penghargaan piagam dari 2 kepala dinas. Mantap bro. Ya pengakuan aja ya gitu. Pengakuan juga buat saya sudah sangat berharga. Ya kalau bisa mah diikuti juga dengan dukungan anggarannya, kan gitu. Benar. Kalau bisa mah. Benar. Jadi tidak hanya sebatas dalam tataran teksnya, tapi harus dengan konteksnya juga. Tapi alhamdulillah, amin. Ada lah. Kalau saya bilang tidak ada juga kan pamali. Ya gitu. betul. Alhamdulillah saya sudah diakui dengan saya terima 2 piagam penghargaan pengelolaan dari 2 kepala dinas. Alhamdulillah. Atau menjadi rujukan pengelola taman lain nggak? Ya kalau memang ini terasa manfaatnya, menurut Kang Budi penilaiannya bisa untuk menjadi pilot project ataupun testimoni saya, mangga, insya Allah. Oke. Saya siap gitu. Nah, di ulang tahun Kota Bandung ini yang ke-210, ada harapan apa nih untuk taman musik? Harapan saya sebetulnya karena agendanya sudah banyak, harapan saya hanya satu, Corona segera berlalu. Corona ya, karena terlalu panjang kita ngomongin masalah yang itu ya. Kalau agenda-agenda kita dengan pemerintah juga dinas punya program, kami juga FKPPI punya program. Yang tadi komunitas-komunitas lain sudah menunggu bisa mengaktifasi dengan segala bentuk kegiatannya. Jadi anu jago ku corona mah nya tiarapnya. Tiarap sadayana oge tiarap. Nangkuban tuh. Iya. Kemarin terakhir kita bikin acara konser amal virtual. Konser amal virtual di Taman Musik. Kita tampilkan juga musisi-musisi legend di Bandung. Hanya saja karena kita ini terbiasa ada apresiasi, ada interaksi langsung dengan penonton, dengan penggemar. Di acara kemarin sisi itu kita kehilangan. Tapi tetap saya harus menyelenggarakan konser amal itu ya karena memang ada target untuk mendapat bantuan amal itu. Kita ada lelang lukisan, ada bantuan sembako. Di bulan yang lalu kita bikin tuh. Kita bisa lihat di medsos acara kita. Nah, saya ingin yang kehilangan itu jangan terus-terusan. Sisi kehilangan interaksi, sisi kemeriahan acara dengan dihadiri penonton, itu kan kita kehilangan kemarin. Mudah-mudahan itu juga sudah tinggal kenangan aja lah. Nanti di event-event selanjutnya interaksinya dapat lagi, kemeriahannya dapat lagi, tepuk tangannya dapat lagi. Itu yang dikangeninnya. Iya, karena seniman itu
butuh apresiasi. Betul. Dik, seniman itu butuh apresiasi, tepuk tangan. Itu pengakuan yang sangat luar biasa. Benar. Nah ini Kang Umar, ada pesan nggak buat generasi muda bagaimana biar bisa setidak-tidaknya bisa belajar ngambil hikmah dari Pak Umar untuk tetap stay, struggle. Ya, kalau memang saya boleh berpesan sih, tidak muluk juga ya. Yes. Jangan pernah menyerahnya itu dalam artian apa ya? Bikin program aja. Oke. Karena salah satu yang disebut kita berkembang itu karena kita punya cita-cita. Oke. Karena kalau kita sudah berani punya cita-cita, sudah berani membuat program, saya rasa itu dia sudah hidup yang sehidup-hidupnya. Buat saya yang saya rasakan seperti saya bukan ahlinya menyusun kata-kata, bukan akademisi pula, tapi pesan saya buatlah sebuah program. Oke. Sesederhana mau nongkrong, mau gigitaran, Oke. mau ngeband, Oke. mau ulang tahun, buatlah Oke. sebuah program buat saya. Oke. Buatlah sebuah kegiatan. Itu nanti akan secara sendirinya akan diikuti dengan perkembangannya Oke. dan dukungan-dukungan dari dirinya sendiri maupun dari luar. Oke, bro, ini Pak Umar punya keywordnya sangat menarik. Jadi untuk menandakan bahwa seorang itu bisa hidup, jadi punya cita-cita. Bagaimana untuk mewujudkan cita-cita harus punya program. Karena dengan program dia akan terus bergerak. Ya Pak Umar. Betul. Ya? Dinamis, bertemu dengan orang banyak, bahkan warna baru juga masuk. Betul. Imajinasi tambah berkembang. Ini sangat menarik Pak Sobat Master. Pak Umar menjadi salah satu ikon di taman musik dengan pengelolaan yang 2 tahun ini, 2-3 tahun ini, sehingga seperti ini. Jujur dulu ketika saya main tidak seperti ini. Jadi artinya inilah warna perubahan kita, warna eksistensi kita. Pak Umar punya jiwa korsa, Pak Umar punya jiwa seni, dikolaborasi, tapi tidak lupa menghilangkan salah satu ini musola yang sangat luar biasa menurut aku. Sangat keren, karena ini bagaimanapun kita cek Pak Umar semalam anak balik anggar pada ujungnya kita pulang sendiri. Betul. Itu rek lalaki rek apa sorangan. Betul. Sendirinya ini yang harus kita patut garis bawahi. Pak Umar nih sudah terasa kita di penghujung waktu. Menurut Pak Umar nih, aktivitas alumni malam minggu saat ini 3 kata Pak Umar apa? 3 kata ya, alumni malam minggu. Keren, Oke. berkembang, Oke. maju. Oke. Keren, berkembang, maju. Amin. Nah, ini penghujung terakhir pertanyaannya. Malam minggu sekarang Pak Umar seperti apa? Kita di sini ada menyediakan musik elektron. Oke. Bro, catat. Menyediakan musik elektron di sini, oke. Walaupun volume ataupun kemasannya hanya kita batasi, Oke. tapi tetap kita bisa menghidupkan taman musik dalam suasana musik. Oke. Dan saya mempersilahkan kepada pengunjung untuk bisa ikut bernyanyi di sini. Kita setiap malam minggu walaupun di masa pandemi ini tentu saja juga dari mulai jaga jarak, dan kita jam 8 jam 9 juga selesai. Oke. Kan beban buat saya ketika harus berhenti, harus ditutup, itu jiwa berkesenian saya memberontak. Selama kita mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah lah. Oke. Tapi dengan tidak mengorbankan jiwa berkesenian, saya siasati per malam minggu itu saya sediakan 1 keyboard dan 1 mic saja untuk tetap menghangatkan taman musik. Jadi suasana malam minggu di Taman Musik Bandung tetap berkesenian. Oke. Sobat Master, tak terasa nih bincang-bincang dengan beliau tuh udah 1 jam. Ini sangat menarik. Banyak kisah yang sebenarnya masih banyak yang belum diurai, belum dikupas. Tapi inilah salah satu langkah awal bahwa segala sesuatu pun harus dimulai dan harus punya cita-cita. Karena dengan cita-cita dia punya hidup akan berkembang. Jangan lupa Sobat Master di-share, di-komen, like, and subscribe di acara Alumni Malam Minggu. Saya Kang Budi Langit mengucapkan terima kasih, ditemani oleh Umar Komarudin. Umar Komarudin dan selaku pengelola Taman Musik di Kota Bandung,
kita berdua sama-sama mengucapkan sekali lagi Milangkala Kota Bandung yang ke berapa, Pak Umar? 210. 210. Semoga Kota Bandung ke depan Semakin juara. oke, semakin lagi apa? Keren, Keren. berkembang, maju. Oke, sip. Saya Kang Mudalan mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. See you next tomorrow. Oke. Oke. Yes. Oh. Oke, Pak Umar, ini ada sedikit kenangan cenderamata dari MPTV yang dikelola Bu Umi. Mungkin Pak Umar dengan senang hati bisa menerima. Oh ya, Mudah-mudahan ini menjadi cahaya, jadi tenaga buat Pak Umar. terima kasih, terima kasih. Jadi jarum. Thank you, Pak Umar. Oke.